Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program iNews Jabar, dan di segmen kali ini kita masih berbincang mengenai aksi pembakaran Kejati Jabar bersama narasumber kita Profesor Edi Setiadi. Baik Prof, tadi dikatakan bahwa ini adalah bentuk mungkin kekecewaan salah satunya dari si pelaku itu sampai nekatnya membakar kantor Kejati Jabar saat ini. Itu apakah menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini lemah begitu? Ya, kalau memang sebagaimana saya katakan tadi, kalau memuaskan sih belum ya, bahwa penegakan kita jalannya itu seolah-olah tertatih-tatih. Ya. Malah sering orang mengatakan bahwa penegakan hukum itu hanya jalan kalau menimpa orang elit, tapi tumpul kalau menimpa orang elit. Nah itu kritik itu sampai sekarang masih belum hapus ya dari pandangan masyarakat. Gitu. Tapi walau bagaimanapun, berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh institusi penegakan hukum ini harus kita beri apresiasi. Tapi di tengah jalannya penegakan hukum yang saya kira penuh dinamika, memang di kita itu kadang-kadang tragis juga ya, tiba-tiba tertangkaplah operasi tangkap tangan kepada penegak hukum, baik polisi, jaksa atau Mahkamah Agung. Nah, ini memang harapan masyarakat itu masih jauh dari kenyataan. Ya, baik Pak Edi, ditahan dulu karena di ujung telepon sana sudah ada pengacara dari DS. Kita akan langsung berbincang kepada Bapak Torkis Parlaungan Siregar. Halo, selamat sore Pak Torkis. Ya, selamat siang pemirsa. Iya, baik Pak, kira-kira apa motif pelaku sehingga nekat membakar Kejati Jabar? Iya, kan seorang Deddy Sugarda itu adalah ikon dalam perlawanan terhadap korupsi. Harus melihat bahwa Indonesia saat ini darurat korupsi. Dan kita tahu kejahatan korupsi adalah kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang berdampak luas kepada masyarakat. Makanya Presiden Jokowi waktu kampanye salah satu program utamanya kan pemberantasan korupsi, walaupun faktanya, realitanya tidak ada tanda-tanda perbaikan. Nah, seorang Deddy adalah aktivis yang cinta NKRI. Nah, makanya dia itu selalu mengkampanyekan gerakan anti korupsi terhadap publik, baik di Bandung terutama di Jakarta. Nah, seorang Deddy Sugarda aktivis yang sudah berulang-ulang menyampaikan fakta-fakta faktual dan fakta-fakta tentang banyaknya oknum-oknum penegak hukum, khususnya oknum-oknum aparat kejaksaan di negeri ini yang nakal, yang kinerja korup, yang tidak profesional. Nah, khusus lingkup ke regional tingkat kewilayahan, bahwa salah satu prestasinya kejaksaan di jajaran Kejaksaan Tinggi Jabar adalah, menurut dia, adalah rata-rata dituntut koruptor hanya 18 bulan. 98% fakta ada koruptor dituntut 18 bulan. Begitu, jadi adalah akumulasi kegeraman publik yang direpresentasikan oleh seorang aktivis pegiat anti korupsi. Karena memang sistemnya pemberantasan korupsi yang tidak lagi dapat menjawab, merespon persoalan kita. Penegak hukum yang bermental, oknum-oknum penegak hukum bermental korup, ternyata makin merajalela, dan dia sudah sampaikan itu baik secara lisan tertulis, beraudensi dengan Komisi Kejaksaan, dengan Komisi Kepolisian, Komisi 3. Saya dampingin itu dengan teman-teman di Jakarta. Jadi sudah inilah akumulasi ketidakpercayaan publik. Lihatlah betapa banyak yang ditangkap oleh KPK apes, yaitu oknum-oknum. Pak Torkis, sejauh ini bagaimana kasus ini berjalan? Iya, kita sangat menyayangkan bahwa kita menghormati penegak hukum menjalankan tugas-tugas negara, tugas penegakan hukum. Namun bahwa seorang Deddy itu dalam keadaan sakit, harusnya ya saya bisa buktikan, kalau saya di studio akan saya buktikan keterangan dokter dia itu sakit dan sebelah kiri kelumpuhan. Artinya tidak mungkin orang sakit diminta keterangan atau di BAP, karena dalam hal penyidikan atau proses hukum harus memperhatikan asas prinsip ya hak asasi manusia.
Tidak boleh itu terjadi. Nanti akan batal dengan sendirinya di pengadilan karena orang sakit tidak boleh di BAP, harus dia sembuh. Makanya kita sudah buat kemarin tanggal 6 Juni kita buat surat resmi untuk pembantaran. Dan dia sekarang lagi diproses, lagi diperiksa, didiagnosa secara menyeluruh oleh tim-tim ahli di rumah sakit. Baik Pak Torkis, lalu langkah Anda sejauh ini bagaimana Pak Torkis? Ya, harusnya penegakan hukum itu haruslah juga bertumpu pada azas prinsip hak asasi manusia dan juga mempertimbangkan peri kemanusiaan. Begitu harus manusiawi. Begitu, jadi kami akan meminta 1-2 hari lagi akan melayangkan surat untuk penundaan, ya, untuk penundaan pemeriksaan lanjutan dan yang terpenting adalah penangguhan penahanan. Kalau dia di dalam keadaan sakit itu tidak manusiawi. Ya. Betul, mungkin dia patut diduga dia melanggar hukum, tapi dia adalah Dedi yang menginginkan Indonesia bebas dari korupsi, karena korupsi akan memiskinkan rakyat. Begitu. Baik, terima kasih Pak Torkis atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih. Ya. Baik, Pak Edi, ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap penegak hukum yang salah satunya dilakukan oleh tersangka DS tersebut. Anda melihatnya atau apa yang Anda tanggapi atas apa yang disampaikan oleh Pak Torkis tadi? Ya, saya menangkap bahwa memang ada proses mungkin yang oleh pengacara dianggap tidak manusiawi tadi ya. Itu kalau dalam istilah sistem hukum kita, semestinya penanganan perkara ini dilakukan secara due process of law, proses hukum yang baik. Ya. Tentu saja aparat penegak hukum harus melihat berbagai faktor, berbagai kondisi ya yang terjadi terhadap tersangka ini. Kalau tadi kenyataannya seperti itu, apakah layak mungkin yang bersangkutan ditahan, apakah layak diperiksa terus-menerus atau diberi kebebasan. Nah, itu due process of law itu kan tergantung integritas kita itu ya. Tidak ada normanya, tapi paling tidak kalau semangatnya sama, advokat, jaksa, polisi semangatnya sama untuk menjalankan due process of law, saya kira keluhan-keluhan dari masyarakat itu tidak mungkin terjadi. Ya. Masyarakat akan merasa puas terhadap kinerja penegakan hukum kita. Ya. Semua pihak akan merasa puas. Nah, tinggal bagaimana memahami etika, memahami proses peradilan yang memenuhi syarat due process of law, proses hukum yang baik. Iya, baik Pak Edi, kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya karena kita harus jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena News Jabar akan kembali setelah commercial break berikut ini.